Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu mustafiyyuhu min khalqihi wa khaliluhu. أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنا إلا هالك. اللهم صل وسلم وزد وبارك وانعم وكرم ومجد على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin hadirat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Seni mendidik generasi. Pada daurah kali ini temanya adalah tentang pendidikan anak. Bagaimana Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah sampai menuliskan kitab yang berjudul Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud. Seni dalam mendidik anak-anak dibahas dalam kitab beliau sejak pertama kali memilih pasangannya, kemudian ketika hamil, ketika lahir, ditahnik, diakikahkan, sampai ketika dirinya berusia dewasa, maka dibahas dalam kitab tersebut. Apa yang Allah Ta'ala katakan di dalam Al-Quran tentang anak? Tidak ada yang sebentar dalam permintaan doa anak. Durasi para Nabi dan Rasul ketika mereka meminta anak, tidak ada yang sebentar. Nabi Ibrahim butuh 86 tahun dalam doanya. Nabi Zakaria butuh ratusan tahun dalam panjang doanya. Nabi Yusuf, Nabi Yakub butuh doa 80 tahun agar berjumpa lagi dengan Nabi Yusuf. Tidak ada kata sebentar. Ketika berbicara tentang doa anak, maka tidak ada durasi yang sebentar. Oleh karenanya doa tentang anak umumnya adalah diakhiri dengan kosakata Al-Wahhab. Innaka antal Wahhab. Wahhaba yahibu. Wahhab. Bahkan doa permintaan tentang anak umumnya juga adalah Rabbi habli. Rabbi habli. Wa habli min ladunka waliya. Rabbi habli minas salihin. Yahabu liman yasha'u inathan. Wa yahabu liman yasha'u dhukur. Yahab, yahibu, wahaba yahibu. Wahab bermakna pemberian tanpa permintaan. Wahab bermakna pemberian terus-menerus dan pemberian melebihi ekspektasi. Wahab bermakna pemberian yang selalu lebih banyak, lebih indah, lebih tinggi daripada yang pernah terpikirkan. Wahab. Maka ketika kita berkata, Innaka antal Wahhab, ya Allah, sungguhnya Engkau zat yang memberikan seringkali lebih banyak daripada apa yang aku minta. Engkau adalah zat yang mengkaruniakan sesuatu yang tidak seorang pun mampu melakukannya. Dan Engkau adalah zat yang berkehendak atas pemberian tanpa intervensi sedikit pun dari makhlukmu. Maka ketika Allah memberikan Wahhab, Allah memberikan secara terus-menerus, Allah memberikan tanpa intervensi, dan Allah juga memberikan melebihi ekspektasi. Oleh karenanya
sejago-jagonya kita dalam berusaha agar punya anak, bila Allah tidak takdirkan punya anak, belum Allah berikan anak. Dan berusahanya kita untuk menghindari agar punya anak, bila Allah takdirkan punya anak juga. Contohnya Maryam, mustahil punya anak, tapi bila Allah tidak takdir punya anak, maka punya anak. Maka anak bukan sekedar usaha kita saja, jauh lebih itu, ada dimensi ilahiyah di sana. Dimensi pemberiannya lebih besar dibandingkan dimensi ikhtiarnya. Maka selama kita telah juga berikhtiar, pasrahkan, jangan sandarkan kepada ikhtiarnya, tapi sandarkan kepada yang memberikan. Semoga Allah karuniakan hadirin hadirat sekalian yang sedang berjuang dengan garis dua, sedang berjuang untuk memiliki anugerah anak. Allah berikan anak yang saleh dan salehah, bukan sekadar punya anak. Itulah mengapa di dalam doa kita, ketika kita mengucapkan pada saat perlu merubah doa ini dan memberikannya dengan lafaz yang baru, kata para ulama, yang kurang dari ungkapan ini adalah ungkapan doa keberkahan. Maka digantilah dengan barakallahu lak. Semoga Allah berkahi pernikahanmu. Semoga Allah berkahi anak keturunanmu. Semoga Allah berkahi kalian berdua yang tidak hanya bersatu tapi bersenyawa. Ketika seorang menikah, saya kemarin dapat kosakata dari Pak Anies. Ngisi nasihat pernikahan, Pak Anies jadi saksi pernikahan. Kemudian beliau juga ngisi nasihat pernikahan setelah saya, dan beliau bilang suami istri itu harus bisa bersenyawa, bukan hanya bersatu. Bersenyawa itu jadi satu entitas baru. Kalau bersatu dia entitas berbeda jadi satu, tapi tidak bersenyawa. Dan demikian memang ketika seorang mendapatkan keberkahan dari doa itu, maka kita tidak hanya butuh keserasian. Sebab ada keserasian yang juga mengantarkan kita ke neraka. Bukankah Abu Lahab dan istrinya sama-sama penduduk neraka? Wa mar'atuhu hammalatal hatab fi jiriha hablum min masad. Sama-sama neraka. Serasi tidak cukup. Sekedar sama hobi tidak cukup. Sekedar kesamaan visi misi duniawi tidak cukup. Anda butuh anak yang juga bisa mengantarkan orang tuanya menjadi kafir. Anak siapa tebak? Yang sampai-sampai dibunuh gara-gara khawatir bapaknya bisa menjadi kafir. Anak di zaman Nabi Khidir. Ammal ghulamu fakana abawahu mu'minaini fakhashina ayyurhiqahuma tughyanan wa kufra. Adapun anak ini, kedua bapak daripada anak ini, bapak ibunya adalah orang beriman. Maka kami bunuh dia khawatir orang tuanya ikut kufur gara-gara anaknya. Punya anak saja tidak cukup. Anak yang berkah yang bisa membuat orang tuanya semakin bertakwa kepada Allah. Dan itulah mengapa kita juga disunahkan untuk setiap kali melihat anak itu mengucapkan barakallahu fik atau Allahumma barik. Dari mana hadisnya Ustaz? Dari Nabi SAW. Nabi ketika, jadi kebiasaan para sahabat itu, mereka kalau ada anak, mereka punya anak atau ada ponakan, ada anak kecil, mereka bawa kepada ahli ilmu, mereka bawa kepada orang soleh, tujuannya untuk didoakan barakallahu fik. Sebagaimana Abu Musa al-Asy'ari, beliau punya anak namanya Ibrahim. Dibawa kepada Nabi SAW begitu berlahir, ini anak pertamanya beliau. Maka Nabi fahannakahu wa barraka lahu. Nabi mentahniknya dan Nabi mengucapkan keberkahan, mendoakan keberkahan untuknya. Sebab ada anak yang tidak berkah, maka dia butuh doa keberkahan. Maka salah satu penolak ain juga adalah didoakan barakallah. Seringkali anak-anak sakit gara-gara cuman dikatakan, Mas, lucu banget.
lupa bilang Masya Allah. Imut banget, lupa bilang Masya Allah. Maka segera kalau ada orang yang muji, tanpa ada ucapan Masya Allah, kita sebagai orang tuanya, sebagai kakak atau adiknya, bilang Masya Allah, qul Masya Allah. Ingatin untuk bilang Masya Allah, agar tidak terkena ain. Dan berkenaan dengan buah hati, Allah mengabarkan di dalam Quran, buah hati itu kabar gembira. Buah hati itu kabar gembira. Makanya di dalam surah An-Nahl, Allah Ta'ala mengatakan, وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى, ketika orang-orang kafir Quraisy diberi kabar gembira tentang anak perempuan yang lahir, ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ, wajah mereka menjadi hitam dan mereka marah. يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ, mereka berpaling dari anak ini dan mereka mau mau menutupi wajah mereka dengan pasir, saking malunya punya anak perempuan. Kebiasaan orang jahiliyah. Dan lihat apa yang Allah gunakan dari kata di awal-awal. Allah mengatakan wa idza busyira. Busyira itu artinya bila diberi kabar gembira. Artinya memiliki anak yang baru saja lahir, terlebih perempuan, dia adalah kabar gembira. Makanya Allah sampai guna busyira. Bashir itu artinya kabar gembira. Bila diberi kabar gembira berupa kelahiran anak, makanya para ulama mengatakan ada kesunahan kalau anak kita baru lahir, sunahnya diumumkan. Sunahnya diumumkan. Maka kita bisa tulis post, alhamdulillah terlahir putra atau putri kami, dan telah kami beri nama atau belum beri nama pun tidak masalah. Karena pemberian nama disunahkan di hari ke-7 bila memang belum punya nama. Sebagaimana dicukur rambutnya, sekaligus juga diakikahkan di hari ke-7, yauma sabi'ihi, di hari ke-7. Dan ada kesunahan untuk juga memberikan ucapan selamat atas kelahiran anak. Sebagaimana juga ungkapan agar diberikan menjadi keturunan yang salehah. Makanya ungkapannya adalah ungkapan para salaf. Di antaranya adalah ungkapan-ungkapan agar anak ini kelak menjadi keberkahan bagi kedua orang tuanya. Dan begitu pula berbeda. Kalau anak kecil yang meninggal, doanya bukan Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Bukan. Seringkali kalau Anda di Saudi, di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, biasanya suka ada as-salatu 'alal amwati wal atfal. Nah, bukan amwat doang, salat untuk mayit dan anak-anak. Kenapa nggak cukup mayit doang? Kenapa dispesifikan jadi atfal juga? Atfal itu anak-anak. Para ulama mengatakan karena doa untuk mayit dewasa dan mayit anak-anak berbeda. Kalau doa untuk mayit dewasa, Allahumma ighfir lahu warhamhu, ya Allah ampunilah dia, rahmatilah. Sedangkan doa untuk anak kecil yang meninggal belum balik adalah Allahumma ja'alhu lana salafan wa faratan wa dhukhran. Coba bareng-bareng. Allahumma ij'alhu lana salafan wa faratan wa dhukhran. Ini doanya dalam Sahih Al-Bukhari. Artinya apa? Ya Allah, jadikanlah anak ini untuk kami sebagai pendahulu kami di surga, tabungan untuk kami, serta menjadi pahala bagi kami, wa ajran. Maka bisa juga kita berdoa, Allahumma ja'alhu salafan wa faratan wa dhukhran liwalidayhi. Ya Allah, semoga Kau jadikan anak ini sebagai pahala, tabungan, dan pendahulu bagi kedua orang tuanya. Karena meninggalnya anak adalah bagi tabungan bagi kedua orang tuanya. Itulah mengapa Rasulullah SAW 6 dari 7 anaknya meninggal duluan. Sebab itu menjadi tabungan bagi Rasulullah SAW.
Dan tentu meninggalnya seorang anak tidak sama dengan meninggalnya orang lain. Makanya berat bagi orang tua yang diberikan ujian berupa meninggalnya anak. Dan kebayang bagaimana beliau sudah 6 kali menguburkan anaknya. 6 kali, hadirin. Dan betapa kesabaran beliau ketika menguburkan anak-anak beliau. Dan anak-anak ketika dirinya dilahirkan, maka anak-anak selalu membawa fitrah. Makanya Nabi SAW mengatakan, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fa'abawahu yuhawwidanihi aw yunassaranihi aw yumajjisanihi. Maka yang menjadikan dirinya menjadi Yahudi, Nasrani, dan Majusi adalah ayah ibunya. Lihat, Nabi tidak mengatakan maka ayahnya lah yang menjadikan dia Islam. Nabi tidak mengatakan ayahnya dan ibunya menjadikan dia Islam. Tapi Nabi mengatakan hanya 3 kemungkinan yang membuat anak ini tidak menjadi Islam adalah kedua orang tuanya. Makanya fitrah itu kata Imam Nawawi artinya Islam. Setiap anak lahir sebagai Muslim. Dan orang tuanya lah yang mendidiknya sehingga dia akhirnya menjadi beragama lain. Maka daripada itu Allah Ta'ala mengatakan fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Fitrah Islam yang telah Allah berikan kepada setiap hati-hati kita. Apa fitrah itu? Perlu mengatakan fitrah itu berupa sensitivitas dan berupa perasaan hati bila melakukan keburukan hati gelisah. Itu fitrah. Dan ternyata dalam ilmu sains ada penelitian yang menyatakan bahwa di dalam akal kita atau hati kita itu ada ruang emptiness, kekosongan yang kata Ibnu Qayyim juga diselaraskan dengan perkataan Ibnu Qayyim dalam I'lamul Muwaqqi'in. Tidak bisa sesuatu mengisi kekosongan itu kecuali dengan mengenal zat yang menciptakan. Artinya kebahagiaan tidak bisa diisi dengan kesenangan duniawi, punya kasur empuk, punya rumah megah, punya mobil mewah, punya iPhone 17 Pro Max atau iPhone 17R. Gak bisa diisi ruang kosong ini. Hanya bisa diisi dengan ma'rifatullah. Pengenalan dia kepada zat yang eksis yang menciptakan dia. Ini tidak bisa diisi, kata Ibnu Qayyim. Inilah yang menjadikan bahwa kekosongan dalam hati tersebut itulah ruang fitrah. Makanya para ulama mengatakan orang ketika di luar agama Islam dia punya segala hal dia ini, tetap dia tidak akan berada dalam puncak kenikmatan karena satu, hatinya belum keisi semua kebahagiaan. Nggak akan bisa. Akan ada momen di mana dia gelisah, pasti gelisah. Nggak bisa. Jadi satu-satunya hati dan akal yang bisa terisikan dengan semua kebahagiaan dunia hanyalah umat Islam yang bertauhid. Nggak bisa. Ruang kosong ini nggak bisa diisi Anda dengan punya penthouse di Kuningan. Nggak bisa. Nggak bisa keisi dengan punya duplikasi dari Buckingham Palace. Nggak bisa. Nggak bisa terduplikasi dengan punya Lamborghini atau McLaren warna kuning. Nggak bisa. Dia hanya bisa terisi dengan ma'rifatullah. Kesenangan ini. Dan itulah fitrahnya anak. Makanya mengapa? Senikmat-nikmatnya orang sudah punya segala hal tentang atribut duniawi, dia tetap merasa hampa karena ada space yang belum terisi. Dan itu hanya bisa terisi dengan kenikmatan belajar agama. Kenikmatan mengenal Allah. Kenikmatan mengenal Rasulullah SAW. Dan sunnah-sunnahnya. Hanya ini yang bisa mengisi ruang kekosongan. Yang membuat kita mendapatkan puncak kenikmatan dalam kehidupan. Dan kita tahu ketika seorang telah mengaji, dia merasakan ini puncak titik kehidupannya, nikmatnya.
yang gak didapatkan dari dia punya rumah, dia punya mobil, dia punya, gak bisa. Anda gak bisa mengisi kosongan ini. Fitrah. Kullu mauludin yuladu al fitrah. Maka ketika seseorang telah banyak mengisi dengan space-space lain tentang kesenangan duniawinya, saat ini belum terisi, saatnya balik arah untuk mengisi kembali ruang kosong itu dengan mendekat kepada Allah, dengan belajar agama. Oleh karenanya, hak anak ketika anak lahir, hak anak bukan hanya diberi makan dan minum oleh orang tuanya. Bukan hanya diberikan susu, bukan hanya diberikan tempat tidur, pakaian, diaper, pampers. Bukan hanya diberikan atribut yang lain. Tapi anak jauh lebih butuhkan, dia butuh mengisi fitrahnya dengan dikenalkan kepada yang menciptakannya. Maka hak terbesar anak dari orang tuanya adalah orang tua mengenalkan Allah kepada anak. Orang tua mengenalkan nabinya kepada anak. Dan inilah kewajiban orang tua yang terbesar, melebihi kewajiban memberi makan dan minum. Maka berarti orang tua yang telah memberikan segala hal kepada anak, tapi belum memberikan haknya anak berupa dikenalkan dia kepada agamanya, orang tua belum menunaikan kewajibannya. Belum benar-benar menunaikan kewajibannya. Maka pastikan anak-anak kita mendapatkan pendidikan agama yang terbaik. Lingkungan yang terbaik. Teman yang terbaik. Kita masih ingat bagaimana Nabi Ibrahim ketika dirinya meletakkan Hajar dan anak yang baru lahir Ismail, Nabi Ibrahim mengatakan, Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, aku meletakkan anak dan istriku di lembah yang tidak berpenghuni. Lihat katanya, inda baitikal muharram, di dekat rumahmu. Apa yang kita notes? What do you observe dari ayat ini? Dari kutipan inda baitikal muharram. Kata para ulama, pilar pendidikan ketika mau meninggalkan anak, pastikan kita tinggalkan anak di lingkungan dekat rumah Allah. Di lingkungan terbaik. Lingkungan terbaik itu dekat rumah Allah. Inda baitikal muharram. Barulah ketika sudah anak berada di lingkungan terbaik, barulah Nabi Ibrahim melanjutkan doanya. Rabbana liyuqimus shalah. Kekhawatiran kedua bagi seorang ayah setelah lingkungannya adalah, apakah anak saya sholat atau tidak? Makanya Nabi Ibrahim, ya Allah, jadikanlah mereka menjadi penegak. Rabbana liyuqimus shalah. Baru yang ketiganya adalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Jadikanlah manusia cenderung ke tempat ini. Kata para ulama, lingkungan yang mencintai mereka itu dibutuhkan dalam tumbuh kembangnya anak. Berarti anak-anak di awal-awal lahir dia butuh kecukupan, tercharge kasih cintanya. Makanya Nabi Ibrahim berdoa, jadikan orang-orang ketika tempat sini senang dengan tempat itu, sehingga berbuat baik dengan Nabi Ibrahim dan keluarganya. Barulah doa yang terakhir apa? Warzuqhum minats tsamarat la'allahum yashkurun. Berikanlah mereka buah-buahan agar mereka bersyukur. Baru yang terakhir, nutrisi. Nutrisi. Buah-buahan. Real food. Yang terakhir. Kekhawatiran orang tua hari ini terbalik. Kita tidak memprioritaskan kekhawatiran tentang tauhidnya. Kita tidak memprioritaskan kekhawatiran tentang sholatnya. Kita tidak memprioritaskan kualitas tentang lingkungannya. Kita meletakkan ini di awal dulu. Tentang nutrisi di awal dulu. Tidak ada yang salah tentang nutrisi. Benar, kita butuh memberikan anak real food. Bukan ultra processed food. Tapi menjadi poinnya, mana ya skala prioritasnya? Skala prioritas itu adalah tauhid, salat, kemudian lingkungan, baru nutrisi. Oleh karenanya, dalam setiap urutan doa para nabi ada ilmu di sana. Tidak ada nabi yang ngasal doa itu nggak ada. Orang terbaik tidak mungkin asal-asalan dalam berdoa. Sehingga urutannya diperhatikan.
Kenapa Nabi Ibrahim minta dulu pertama adalah dekat dengan rumah engkau? Karena tauhid yang pertama menentukan. Bahkan kita tahu syarat mendapatkan syafaat berada di hari kiamat salah satunya adalah disolatkan oleh 40 orang yang ahlu tauhid. Dan bagaimana bisa kita disolatkan oleh 40 orang yang ahlu tauhid bila kita tidak tinggal dan tidak hidup di lingkungan yang ahlu tauhid? Gimana bisa disolatkan? Anda tinggal di negara, itulah mengapa para ulama menganjurkan. Dan saya tiap kali saya bertemu dengan orang-orang yang ekspat atau diaspora, kalau sudah selesai urusannya, kerjanya, bisnisnya dan pendidikannya, bila sudah selesai di negara-negara muslim, pulang ke negara muslim. Sebab potensi Anda untuk disolatkan oleh 40 orang ahlu tauhid, chance-nya lebih sedikit dibanding Anda tinggal di negara muslim dan lingkungan muslim. Dan itulah mengapa alangkah indahnya bila kita ketika ngontrak, ketika punya rumah kita, tempat tinggal kita, kanan kirinya adalah ahlu tauhid. Ahlu tauhid. Dan hari ini banyak sekali, bahkan kita tahu komplek di sekitaran Roja itu harganya melambung tinggi juga. Sebab dekat dengan Al-Barakah. Karena memang keinginan orang untuk tinggal dekat dengan sumber-sumber tauhid, sumber-sumber ilmu, sumber-sumber cahaya. Oleh karenanya mengapa pernah kepikiran mengapa Abu Hurairah datang ke Madinah itu beliau nggak buat properti. Karena mungkin kalau buat properti lokasinya bisa agak jauh dari Nabi SAW. Di mana Abu Hurairah tinggal ketika datang pertama kali ke Madinah? Di Masjid Nabawi. Yang lokasi itu adalah lokasi terdekat dengan sumber cahaya, sumber pelita. Siapa? Rasulullah SAW. Bangun tidur, kamar Rasulullah. Setiap kali azan, Rasulullah keluar depan pintunya. Bayangkan Anda tidur sampingnya Rasulullah SAW. Mendekat ke sumber ilmu. Ini menjadi poin. Kalau saran saya, bila memang ingin tinggal, settle down, maka tinggallah di tempat-tempat yang dekat dengan sumber-sumber ilmu. Belilah properti atau sewalah, kontraklah di lokasi-lokasi dekat dengan sumber ilmu. Bukan dekat dengan mall, dekat dengan stasiun, dekat dengan halte, dekat dengan lapangan pedal. Bukan. Dekat dengan sumber ilmu. Ya. Karena hari ini yang mahal harganya itu kan karena dekat stasiun, dekat pusat perbelanjaan, dekat mall, dekat lapangan-lapangan olahraga. Tapi dekat dengan sumber ilmu. Nah, saya belum dapat iklan ada jual rumah dekat kajian ini satu. Kayaknya belum pernah lihat ada iklan gitu. Fokus kita bagaimana kita mendekat ke sumber-sumber ilmu. Dan hadirin hadirat Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi SAW punya anak perempuan, punya anak laki-laki. Dan Allah Ta'ala mengatakan, yahabu liman yasha'u inathan, wa yahabu liman yasha'u dhukur. Lihat, Allah mengatakan, Allah memberikan pemberian berupa anak perempuan, dan Allah memberikan pemberian anak berupa laki-laki. Dari urutan saja, kenapa perempuan dulu, bukan laki-laki? Perlu menjelaskan ini diantara tanda bahwa perempuan jumlahnya akan lebih banyak dibandingkan laki-laki. Makanya Allah dahulukan inasan. Wa yahabu liman yasha'u dzukur. Kemudian juga beliau Rasulullah SAW punya, kalau dilihat di total, anak beliau yang perempuan, anak kandung dari beliau sendiri ada 7. Yang perempuan ada 4, yang laki-laki ada 3. Lebih banyak mana? Perempuan.
Itulah mengapa Nabi SAW diberi gelar juga dengan panggilan Abul Banat. Abul Banat. Ayahnya anak-anak perempuan. Ayahnya anak-anak perempuan. Karena anak-anak beliau lebih banyak perempuan dibanding laki-laki. Siapa saja anaknya? Yang pertama, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Zainab, Fatimah, Qasim, Abdullah, Ibrahim. Ini anak kandung. Anak angkat ada Zaid bin Harithah. Anak tiri ada Hindun bin Abi Halah. Anak dari Khadijah. Anak bawaan Khadijah dari suami sebelumnya, itu Hindun bin Abi Halah. Dan satu lagi anak yang beliau urusin tapi bukan anak kandung adalah sepupu beliau, yaitu Ali bin Abi Thalib. Lihat begitu banyak anak-anak di sekeliling Nabi SAW. Jadi kalau kita belajar tentang bagaimana anak, lihat dari berapa jumlah anaknya. Makanya kemarin ketika saya lihat Pak Anies Baswedan ngisi nasihat pernikahan, beliau bilang, saya ngerasa kurang pantas sebenarnya ngisi nasihat pernikahan kepada keluarga yang anak-anaknya lebih banyak. Karena yang menjadi pengantin itu beliau anak kesekian dari 8 bersaudara. Dan orang tuanya juga 8 bersaudara. Orang tuanya lagi 8 bersaudara, jadi 888. Dan kata beliau, kita baru bisa tahu kesabaran seseorang itu ketika bisa membesarkan banyak anak. Dan kata beliau, saya ngerasa kurang pantas sebenarnya ngasih nasihat kepada orang-orang yang jauh lebih berpengalaman dibanding saya, kata beliau. Saya ambil poinnya, tidak mudah membesarkan anak-anak yang banyak. Tidak mudah. Itulah mengapa apresiasi tinggi-tingginya kepada orang-orang tua kita terdahulu yang punya anak banyak. Dan kalau orang tua dulu, ya berarti anak-anaknya hari ini sekarang yang hadir kan. Dan lihatlah bagaimana mereka bisa bersabar serta bisa mendidik sehingga lahirlah kita hari-hari ini. Apa yang menjadi poinnya? Perlu mengatakan anak laki-laki dan perempuan memiliki keutamaan masing-masing. Yang tidak dikatakan, oh kalau anak laki-laki berarti lebih bersyukur, anak laki perempuan berarti kurang bersyukur. Enggak. Sama. Itulah mengapa dalam Adabul Mufrad diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Ibunda Aisyah ketika mengunjungi seorang yang baru saja melahirkan, beliau enggak nanya apa jenis kelaminnya, enggak. Beliau nanya, apakah bayinya selamat atau tidak? Ini ada adab berarti apa? Umumnya orang kalau ditanya bayinya laki-laki atau perempuan, itu memiliki sensitivitas yang tidak semua berada dalam kondisi yang sama. Makanya alangkah baiknya begitu kita datang dan melihat ada seorang yang baru saja melahirkan, kita bertanya tentang keselamatan si anak. Dan Ibunda Aisyah mengatakan alhamdulillah bila bayinya selamat. Bukan fokus kepada gendernya anak. Karena baik laki-laki maupun perempuan sama-sama anugerah dan pemberian dari Allah Ta'ala. Ini adab. Dan para ulama mengatakan berarti lihatlah bagaimana Ibunda Aisyah menjaga adab-adab sosial dengan pemilihan diksi pada saat bertanya. Hari ini pertanyaan itu bisa sensitif. Saya tidak tahu benar atau tidak, di Arab Saudi pertanyaan kapan menikah katanya didenda. Tapi saya tidak tahu benar atau tidak. Karena memang pertanyaan bagi sebagian pihak, mungkin bagi yang bertanya sederhana. Tapi bagi pihak yang ditanya itu tidak sederhana, itu kompleks. Maka pilih-pilihlah diksi pertanyaan. Pertanyaan ada fikihnya. Pertanyaan ada etikanya, aturannya, urutannya. Lihat, begitu sempurna Islam sampai dalam tahap pertanyaan. Ada aturan. Nanya doang, ada aturan. Enggak sembarangan. Apalagi jawab. Nanya saja ada aturannya, apalagi menjawab.
Makanya kadar kecerdasan seorang bukan dilihat dari jawabannya, tapi dari pertanyaannya. Makanya berkata sahabat mulia Abdullah bin Mas'ud ketika ditanya, min aina laka hadzal ilm, dari mana kau dapat ilmu ini semua? Kata beliau, lisanun sa'ul wa qalbun aqul. Saya dapat ilmu yang banyak karena lisan saya sering bertanya dan hati saya sering berpikir. Ini kata beliau. Kecerdasan seorang dilihat dari kualitas pertanyaannya. Dan benar bahwa ungkapan dari ulama, as-su'alu nisful ilmi. Pertanyaan itu setengah dari ilmu. Orang tahu tentang satu ilmu dari pertanyaannya. Dan Nabi SAW punya anak laki-laki, punya anak perempuan. Dan beliau ini menandakan bahwa Allah sedang memberi tahu kepada kita. Hendaknya kita bisa belajar semuanya kepada beliau. Baik ketika kita punya anak laki-laki maupun ketika kita punya anak perempuan. Begitu pula cucunya. Cucu beliau ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Yang laki-laki siapa? Contohnya Hasan dan Husain. Yang perempuan siapa? Zainab bintu Abil As. Atau bukan Zainab, Umamah bintu Abil As. Jadi Umamah bintu Zainab. Umamah itu cucu Nabi SAW dari putrinya Zainab yang menikah dengan Abul As bin Rabi'. Bahkan Zainab Umamah ini pernah digendong sama Nabi, dan kita tahu fikih menggendong anak ketika sholat dari mana? Hadits Umamah. Dan berbeda kalau bayi yang belum makan dan minum kecuali hanya dari air susu ibunya dan belum berusia 2 tahun, itu berbeda ketika pipis. Pembersihan najisnya berbeda antara laki-laki dengan perempuan. Kalau laki-laki belum makan minum dan dia hanya air susu ibunya saja yang dia konsumsi dan kurang dari 2 tahun, cukup di rush, dicipratkan dengan air. Nggak perlu dituangin air, cipratkan dengan air. Kalau perempuan tidak dicipratkan air, perempuan harus dibasuh dengan air. Perlu menjelaskan di antara hikmahnya, yang pertama, karena bayi laki-laki lebih sering dibawa keluar dibandingkan bayi perempuan. Otomatis kalau lebih sering keluar, lebih banyak intensitas digendong. Maka lebih memberatkan kalau bayi laki-laki butuh disiram ketika setiap kali pipis. Yang kedua, hikmah mengapa bayi laki-laki rush itu dicipratkan air, bukan disiram, adalah karena umumnya kalau bayi laki-laki itu ketika pipis itu air pipisnya mencar karena seperti selang. Adapun perempuan kalau pipis, bayi perempuan hanya di tempatnya saja basahnya. Dan ketika lebih luas area munculnya air, maka lebih menyulitkan untuk disiram. Makanya cukup dicipratkan untuk memudahkan. Dan yang ketiga, ternyata dalam penelitian bahwa akibat tekanan suhu udara di dalam bayi laki-laki dan perempuan itu berbeda. Sehingga menghasilkan urin bayi laki-laki dan urin perempuan lebih cenderung, sedikit beraroma dibandingkan laki-laki. Ini faedah yang dituangkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in. Faedah-faedah ini menunjukkan bahwa Ibnu Qayyim benar-benar seorang dokter. Jadi kalau ditanya, adakah Ustadz zaman dulu Ustadz yang dokter atau dokter yang jadi Ustadz? Ada. Namanya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Itu beliau dokter sekaligus beliau tahu suhu. Bayangkan suhu air pipis bayi sampai sedetail itu tahunya, hikmahnya. Dan ini hikmah dari syariat. Syariat turun untuk memudahkan. Makanya tidaklah ada kesulitan dalam syariat kecuali ada kemudahannya, substitusinya berupa kemudahan. Makanya dalam kaidah fikih al-masyaqqatu tajlibu taysir. Kesulitan itu selalu melahirkan kemudahan. Salat kalau pada saat safar jadi qasar dan dijamak boleh. Pada saat
Orang sedang sakit, tidak bisa berdiri, sholatnya boleh duduk. Dan semudah-mudahan lainnya. Al-masyaqqatu tajribu taysir. Hadirin hadirat Allah SWT. Dan para ulama menjelaskan di antara hukum ketika kita memiliki anak yang baru saja lahir adalah perdebatan para ulama mengenai hukum perlukah diazankan dan diiqamahkan. Ini khilaf di kalangan para ulama. Tetapi Syekh Albani mengatakan bahwa hadis tentang mengazankan di telinga kanan bayi dan mengiqamahkan di telinga kiri bayi itu hadis yang dhaif. Hadis yang datang dari riwayat yang lemah. Sehingga bila ini keadaannya maka sebaiknya tidak diazankan karena datang hadis yang dhaif. Dan kita tentu berusaha untuk memaksimalkan amal ibadah kita dengan mengamalkan yang sahih saja. Dan adapun perbuatan Nabi SAW, Nabi juga mentahnik bayi tadi. Siapa yang pertama kali ditahnik oleh Nabi SAW? Putranya Abu Musa Al-Asy'ari. Siapa namanya tadi? Ibrahim. Namanya Ibrahim. Dan ini para ulama mengatakan ada kesunahan juga untuk memberi nama dengan nama-nama Nabi dan Rasul. Sebagaimana Bani Israel. Makanya Bani Israel itu punya nama-nama mirip-mirip. Padahal beda orang. Contoh. Harun yang ada dalam surah Maryam. Panggilan orang-orang Bani Israel kepada Maryam adalah Ya ukhta Harun, ma kana abuki imra'a saw'in wa ma kanat ummuki baghiyya. Wahai saudarinya Harun. Apakah Harun di dalam surah Maryam untuk Maryam ini sama dengan Harun yang Nabi Musa? Beda orang. Tapi namanya sama. Menunjukkan bahwa mereka sering memberi nama dengan nama-nama Nabi dan Rasul. Tapi ada urutan. Syekh Bakar Abu Zaid punya urutan mengenai urutan nama. Yang terbaik urutan itunya sebaik-baik nama pakai nama siapa. Saya sering kali dapat WhatsApp atau direct message di Instagram, Ustaz, anak saya baru lahir. Tolong rekomendasi nama Ustaz. Kadang-kadang saya juga cari ChatGPT. Dan saya tidak ingin dusta, anak kedua saya, itu pun saya cari lewat referensi Instagram. Saya nyari-nyari, oh artinya ini bagus nih, cari. Dan boleh saja selama artinya baik. Maksud saya ada urutan nama-nama yang terbaik. Nabi SAW mengatakan, Inna ahabba asma'ikum ilallah Inna min ahabbi asma'ikum inallah Abdullah wa Abdurrahman. Sebaik-baik nama kalian di sisi Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman. Saya tidak sedang mempromosikan nama saya, tapi demikian hadisnya. Hadisnya adalah Abdullah dan Abdurrahman. Ini yang pertama urutannya, kata Syekh Bakar Abu Zaid. Yang kedua, kata beliau, adalah nama-nama yang dinisbatkan kepada nama-nama Asmaul Husna. Seperti Abdul Malik, Abdul Jabbar, Abdul Rahim, Abdul Razak, Abdul Fattah, apalagi banyak, Abdul Hakim, banyak. Jadi dinisbatkan kepada Asmaul Husna. Ini yang kedua terbaik. Yang ketiga adalah dengan nama-nama Nabi dan Rasul. Yang keempat baru nama-nama orang saleh dari sahabat-sahabat Nabi, para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Nama salaf. Dan kita akan dipanggil di hari kiamat dengan nama kita. Artinya nama bukan sekedar nama. Makanya ungkapan apalah arti sebuah nama itu perlu dikritisi. Nama memiliki arti. Bukan apalah arti sebuah nama, gak bisa. Dan buktinya apa? Nabi SAW memberi nama anaknya juga adalah Abdullah. Beliau punya anak namanya Abdullah. Beliau juga beri nama salah satu anaknya yang meninggal di usia 1,5 tahun pada saat gerhana, yang orang-orang kaitkan, oh
Subhanallah, begitu mulianya Rasulullah SAW sampai kematian anaknya saja Allah sampai menunjukkan fenomena alam. Maka beliau mengatakan inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah. Sungguhnya matahari dan bulan itu bagian tanda-tanda kekuasaan Allah. Dia tidak ada, Nabi mengatakan dia tidak ada kaitannya dengan kehidupan seorang dan dengan kematian seorang. La yankhasifani min ahadin wala li mauti ahadin, li hayati ahadin wala li mauti ahadin. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya beliau ingin menunjukkan bahwa, lihat poinnya, jangan kalian mengkaitkan fenomena alam dengan hal-hal yang tidak ada dalilnya gitu. Oh, ini matinya pas lagi hujan, wah berarti berkah. Apalagi misalkan ya, wah dia lahirnya pas lagi demo, maka dikasih nama Muhammad al-Demoi. Gak bisa, jangan dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa tertentu. Ya. Dan ini cara Nabi SAW dalam menegur para sahabat bahwa gerhana itu tidak ada kaitannya dengan hidup atau matinya seseorang. Dan sekaligus beliau memberi nama anak putranya ketika lahir dengan nama Ibrahim. Nama kakeknya, kakek moyangnya Ibrahim bin Azar. Ibrahim bin Azar alaihissalam. Dan perlu menjelaskan ini yang urutan dari nama ini adalah nama-nama terbaik yang hendaknya kita pilih yang terbaik juga dari nama-nama. Dan para ulama menyatakan bahwa Rasulullah SAW itu beberapa kali mengganti nama para sahabat yang memiliki arti yang salah. Maka beliau ganti dengan nama-nama yang lebih baik. Dulu ada sahabat namanya Hazin. Kalau bahasa sekarang namanya sad boy. Hazin bener. Hazin itu namanya itu orang yang suka sedih. Orang suka sedih artinya apa? Sad guy, sad boy. Makanya Fajar sad boy harus diganti namanya. Iya, harus diganti. Karena nama itu mempengaruhi. Dan Nabi mengganti nama-nama para sahabat yang artinya tidak baik gitu. Apa yang perlu dibanggakan dari orang yang selalu sedih-sedih terus? Kenapa enggak namanya baik gitu? Dan itulah mengapa nama memiliki hak, yang memiliki kewajiban bagi kita sebagai orang tua untuk memberikan nama yang baik kepada anak. Jadi mendidik generasi dimulai juga dari pemberian nama yang baik. Makanya mengapa dahulu ada orang yang datang kepada Umar bin Khattab mengatakan kepada Umar bahwa anaknya durhaka kepadanya. Ternyata anaknya di sampingnya didatangkan dan ternyata ditanya bahwa justru orang tua saya yang durhaka duluan kepada saya. Loh, kok bisa? Kata beliau, orang tua saya memberi nama saya Kumbang. Iya serius, namanya Kumbang. Cuman dalam bahasa Arab ya, saya lupa nama arti bahasa Arabnya. Kemudian dia tidak pernah mengajarkan saya Quran dan tidak pernah mengajarkan saya adab. Dan dia ketika memilih ibu bagi saya, maka beliau menikahi seorang budak. Itulah mengapa para ulama mengatakan bahwa pendidikan anak dimulai dari saat memilih pasangan. Memilih pasangan. Itulah awal dari pendidikan anak. Bukan saat di kandungan, bukan saat lahir, bukan saat golden age 0 sampai 7, bukan. Dari saat memilih siapa yang akan kelak menjadi ibunya dan ayahnya. Itu patokan untuk mendidik anak. Karena Nabi SAW mengatakan, taghayyaru linutafikum. Pilihlah ladang yang kalian akan tanamkan tanaman-tanaman kalian. Maksudnya adalah pilihlah ibu yang cerdas, ibu yang salihah, dan pilihlah juga para akhwat ayah yang beriman, ayah yang saleh, ayah yang bertakwa, ayah yang berakhlak. Sebab anakmu sangat-sangat ditentukan oleh juga pengaruh orang tuanya. Hadirin hadirat Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula akikah. Nabi SAW mengatakan kullu gulamin
marhunatun bi aqiqatihi. Setiap anak itu tergadaikan sebab akikahnya, sampai di akikahnya. Maka perlu mengatakan bahwa anjuran untuk diakikahkan itu tetap berlaku sampai dewasa. Ini beberapa pendapat ulama, diantaranya adalah Syekh bin Baz dan Syekh Albani. Beliau mengatakan meskipun sudah dewasa dan pas lahir belum sempat diakikahkan, maka ada kesunahan untuk diakikahkan sendiri. Dan ternyata kata Anas bin Malik dalam satu riwayat yang dihasankan oleh sebagian ulama, aqan Nabi sallallahu alaihi wasallam an nafsihi ba'da an bu'its. Beliau sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW mengakikahkan dirinya sendiri setelah beliau diutus menjadi nabi. Jadi Rasulullah SAW juga mengakikahkan diri beliau. Artinya kalau di sini ada hadirin yang belum sempat diakikahkan, akikah. Dan itu ada dalilnya, serta juga ada ulama yang mengatakan bahwa kesunahan tetap berlaku. Dan akikah tentu adalah bentuk rasa syukur kepada anak. Syukur kepada Allah Ta'ala atas pemberian yang Allah berikan. Ulama mengatakan kenapa hikmahnya, apa hikmahnya? Perlu nunggu 7 hari Ustadz. Kok 7 hari? Nabi mengatakan yauma sabi'ihi. 7 hari dulu aku tunggu. Kenapa? Perlu menjelaskan hikmahnya adalah menantikan kesehatan anak yang semakin membaik. Maksudnya adalah, dan benar ternyata menurut penelitian, organ-organ tubuh anak menjadi lebih sempurna itu di usia 7 hari. Di awal-awal tuh masih banyak yang belum berfungsi. Itulah mengapa ada bayi di Gaza yang ditemukan di runtuhan dan masih hidup. Pertanyaannya, kok nggak butuh susu Ustaz? Karena emang bayi masih punya cadangan dari plasentanya. Dan umumnya 7 hari itu sudah usia apa namanya? Kalau plasenta apa? Putri apa? Puput. Kok putri sih? Puput. Puput. Nah, kalau bahasanya puput. Nah, biasanya sudah bisa lebih enak ketika dimandikan dan sebagainya. Karena banyak ibu-ibu yang nggak berani mandiin anaknya pada saat belum puput, kalau bahasanya. Dan itu hikmah 7 hari. Ketika organnya sudah sempurna semuanya dan sudah dilihat kesehatannya semakin membaik, maka rasa syukurnya adalah dengan menyembelih 2 ekor kambing atau 1 ekor kambing. Bagi anak laki-laki 2, bagi anak perempuan 1. Dan itu dilakukan oleh Nabi SAW juga sambil menggunting rambutnya, mencukur rambut si anak. Dan terbang dengan timbangan dan nanti sesuai dengan gramasi daripada rambutnya disedekahkan sejumlah perak. Jadi sunnahnya adalah perak. Tapi sebagian ulama mengatakan karena harga perak sekarang turun dan inflasi selalu turun, mengalami depresiasi dari setiap zaman ke zaman, sampai sekarang 11.000 masalah atau 14.000 saya lupa 1 gramnya. Sedangkan dulu nilai perak dan emas itu selalu berbarengan, ya, karena demand-nya sama. Jadi dinar itu emas, dirham itu perak. 1 dinar itu setara dengan 10 dirham di zaman dulu. Dan selalu begitu. Tapi sekarang tidak demikian nilainya. Maka sebagian ulama yang menganjurkan kalau gitu pakai emas saja. Karena nilai di zaman dahulu perak itu bisa 1/10 gram emas. Tapi sekarang jauh, bukan 1/10 lagi, jauh. Itulah mengapa tidak masalah juga kalau pakai emas untuk tujuan lebih termotivasi untuk bersedekah. Yang kita juga tahu bahwa hal demikian tidak terlalu jauh perbedaannya. Dan bila kita menggunakan perak pun, maka tidak ada masalah, sebab itu mengikuti sunnah Nabi SAW. Jadi dalam hal ini perlu mengatakan ada keluasan perkara, boleh pakai emas, boleh pakai perak. Dan perlu mengatakan bahwa anak-anak juga boleh diberikan kunyah. Abu, ummu, itu sudah boleh dari kecil.
Bahkan ini menjadikan anak-anak itu paham dan mengerti gendernya. Gender itu hanya abu, kunyah itu kalau nggak abu ya ungu. Nggak ada yang lain. Sekarang kalau Anda daftar akun Google, pilih gender, itu ada satu, man, female, not prefer to say. Itu di sini gitu. Iya. Ada gender yang tidak perlu kita pilih kalau di Google hari ini. Karena sekarang orang sudah makin aneh. Iya. Belum lama, sekitar berapa tahun lalu saya lupa, ada orang yang ditanya apa gendermu? Saya tidak terasosiasikan sebagai salah satu gender tertentu, kata dia. Ada. Saya lupa nama istilahnya itu apa, alirannya. Apa? Saya lupa, ada. Itu kayak gitu. Nah, ketika dikasih abu atau ummu, nggak ada pilihan ketiga. Nggak ada pilihan ketiga. Hanya abu atau ummu. Sehingga dari kecil dia tahu bahwa dia akan menjadi ayah, dan dia harus berjiwa keayahan, dan dia harus berkarakter ayah. Karena sejak kecil dikasih nama abu. Yang perempuan dikasih ummu. Dia tahu bahwa dia akan menjadi ummu nantinya. Dan gelar tertinggi bagi seorang wanita adalah ibu, berkarakter ibu, berjiwa ibu, dan sepenyayang ibu. Wanita. Maka tidak malu diberi ummu. Dan tidak harus punya anak dulu untuk punya kunyah. Saya ulang, tidak harus punya anak dulu untuk punya kunyah. Dan orang boleh punya kunyah lebih dari satu. Boleh. Nabi SAW memberikan kunyah kepada anak kecil, adiknya Anas bin Malik. Anas bin Malik punya adik. Dan nama Nabi SAW dipanggil Abu Umair. Abu Umair. Makanya ada hadis ketika Abu Umair peliharaannya, burungnya meninggal di sangkar, Nabi bertanya, ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair. Wahai Abu Umair, kenapa sih Nughair? Dan Nabi memberikan kunyah juga kepada istri beliau yang tidak punya anak. Siapa? Aisyah, kasih Ummu Abdillah. Begitu pula Suhaib. Di zaman itu ada nama seorang sahabat Suhaib. Dan dia ketika itu ditanya sama Umar bin Khattab, kenapa kunyah kamu Abu Yahya? Kamu kan belum nikah, apalagi punya anak. Kunyahmu Abu Yahya. Kata beliau, karena Rasulullah SAW, Rasulullah yang kasih kunyah ini kepada saya. Artinya bukan 1-2 orang doang yang dikasih kunyah sama Nabi SAW. Ada beberapa sahabat yang dikasih kunyah. Dan tidak ada keharusan, lagi-lagi harus sama. Harus punya anak dulu. Saya tanya, kunyahnya sahabat Nabi yang pertama kali masuk Islam, siapa namanya? Abu Bakar. Apakah Abu Bakar punya anak namanya Bakar? Hah? Enggak. Enggak ada. Ada sahabat Nabi namanya Abu Dzar. Apakah Abu Dzar punya anak namanya Dzar? Enggak ada. Ada sahabat Nabi namanya Abu Hurairah. Apakah Abu Hurairah punya anak dalam kucing? Enggak. Enggak harus. Enggak harus kita melahirkan kucing untuk dipanggil Abu Hurairah. Ya. Artinya kunyah itu tidak harus punya anak. Dan boleh. Ini karena ada sebagian orang yang mengatakan, ini dusta, kamu masa gak punya anak? Dikasih abu. Tidak, Nabi justru memberikan kunyah kepada orang yang belum punya anak. Ini dalilnya. Banyak dalil. Dan tidak satu sahabat yang demikian. Bahkan Umar bin Khattab itu punya kunyah Abu Hafsin. Ada anaknya namanya Hafsah, bukan Hafs. Beda antara Hafs dengan Hafsah, beda. Tapi dalam hadis Arba'in, kunyahnya Umar bin Khattab itu, kalau tidak Abu Abdillah, maka Abu Hafsin, Umar bin Khattab. Padahal anaknya bukan Hafs, anaknya Hafsah. Tapi Abu Hafs. Demikian. Tidak harus ada keharusan kita punya anak dulu untuk punya kunyah. Dan dalam hal kunyah ini juga, kita
tidak boleh memberi kunyah dengan kunyahnya Rasulullah SAW. Jadi boleh memberi nama dengan nama-nama Rasulullah SAW, tapi tidak boleh memberi kunyah dengan kunyah beliau. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, tasammau bismi wala taktanu bi kunyati. Berilah nama dengan namaku, tapi jangan pakai kunyahku. Apa nama kunyah beliau? Abul Qasim. Jadi kalau punya anaknya namanya Qasim, boleh kasih nama Qasim, tapi jangan pakai kunyah Abul Qasim. Yang itu hanya khusus bagi beliau sallallahu alaihi wasallam. Memang ada POV dari mengapa dilarang, karena memang di zaman tersebut orang-orang Yahudi itu suka memanggil Rasulullah dengan Abul Qasim. Ketika Rasulullah nengok, bukan engkau, yang mana Abu Qasim ya? Itu sering kayak gitu, sering mengejek Nabi. Maka Nabi memberikan statement, tidak boleh ada orang yang pakai kunyah Abul Qasim kecuali aku. Sebagian ulama khilaf, apakah hukum ini masih berlaku sampai sekarang? Karena kan saat itu ada ilatnya, itu orang Yahudi yang suka pakai ejekan dengan Abul Qasim. Tapi sebagian ulama sebagai bentuk kehati-hatian, alangkah baiknya tetap tidak perlu untuk menggunakan, tidak boleh untuk menggunakan kunyah Abul Qasim. Dan hadirin hadirat Allah SWT, disunahkan juga kita untuk ketika anak lahir, maka disunahkan untuk dikhitan. Dan ternyata sunnah dikhitan itu adalah satu hadis yang dihasankan. Itu justru lebih cepat, lebih baik. Ini bagi anak laki-laki ya. Kalau kulturnya kita, saya nggak tahu di daerah lain ya, tapi di mana tempat saya tinggal, banyak orang-orang itu antara aja masih kecil, kasihan. Antara aja pas sudah SMP, oh SMP udah berjakun, bisa disunat SMP. Semakin kecil si anak, maka semakin baik untuk dikhitan. Dan ini kata dokter khitan. Rasa sakitnya semakin tidak terasa ketika kecil dibanding dia sudah besar. Karena belum begitu banyak pembuluh darah yang berada di sana. Dan ternyata benar. Saya pernah ada seorang yang ahli di bidang khitan. Itu akikahnya berbarengan dengan khitannya. 7 hari, usia 7 hari, bayangkan, kebayang. Mungkin kalau sudut pandangnya kita, tega banget baru 7 hari. Tapi justru ini adalah ihsan kepada anak. Karena ketika dewasa dia tidak lagi merasakan rasa sakit. Coba saya tanya. Antum ketika umur 1 bulan dulu pas lahir, ngerasa ada nyamuk gigit ya? Kita rasa kan? Kita nggak tahu rasa gimana gigit nyamuk. Bahkan jatuh aja kita lupa. Umur 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Memori kita itu baru benar-benar kita ingat. Sebagian pakar mengatakan usia 2 tahun. Jadi 2 tahun ke bawah itu tuh tidak terlalu ingat. Dan otomatis tidak terlalu sakit. Karena rasa sakit itu berbanding lurus dengan memori. Sehingga makanya kenapa ada orang yang punya penyakit depresi bukan gara-gara rasa sakit yang dirasakan saat itu. Tapi memori tentang rasa sakitnya yang belum dia bisa lupakan. Ya kan? Saya belum bisa lupain dia, Ustadz. Sakit hati saat di sini, Ustadz. Itu bukan rasa sakit di hati Anda, tapi memori yang masih ada. Seandainya Anda dibuat lupa ingatan, Anda nggak sakit lagi, kan? Memori berbanding lurus dengan rasa sakit. Dan kita juga dalam Islam, meskipun dalam Islam kita katakan secara syariat, para ulama mengatakan tetap disunahkan bagi wanita untuk juga dikhitan. Tetapi secara medis, secara peraturan di Indonesia setahu saya tidak boleh untuk wanita dikhitan. Tapi kalau dari sisi syariatnya boleh dikhitan di bagian yang silakan dipelajari sendiri nanti. Tetapi tidak berlebihan. Karena bila berlebihan ini menjadikan dirinya tidak dapat memenuhi kebutuhan suaminya. Dan kalau dibiarkan, sebagian ulama mengatakan mohon maaf, syahwatnya bisa liar.
Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan itulah mengapa, kata beliau, wanita-wanita Tatar, jadi ada sebuah wilayah yang dulu pernah ditaklukkan dan perang melawan kaum muslimin, itu kerusakannya lebih besar karena beliau melihat, salah satu observasi beliau, banyak wanitanya tidak dikhitan. Ini kata beliau, bukan kata saya. Artinya ijtihad para ulama, mereka juga tetap menyatakan bahwa khitan juga tetap disunahkan, tetapi tidak berlebihan, artinya tidak terlalu banyak dipotong, dan itu untuk menstabilkan syahwatnya agar tidak terlalu dan tidak sampai dihilangkan. Karena tetap wanita juga punya kebutuhan, dan kebutuhan dalam hal ini mempengaruhi pelayanannya terhadap suami. Saya berusaha untuk gunakan diksi-diksi yang paling sopan. Ya, tapi ini ilmu. Dan para sahabiat ketika bertanya tentang Nabi SAW kepada Nabi SAW tentang hal-hal yang semacam ini, mereka mendahului dengan kata, Ya Rasulullah, Inna Allah la yastahi minal haq. Sungguhnya Allah tidak malu kepada kebenaran. Baru mereka tanyakan. Mereka nanyakan, pernah ada seorang sahabiat bertanya, apakah wanita juga keluar air? Paham maksudnya? Nah, seperti itu. Itu mungkin sebagian kita tabu banget ya. Tapi karena ada ilmu di sana, ini kaitannya dengan mandi junub atau tidak, dan kaitannya tentang itu suci atau tidak airnya, kan gitu. Ada ilmu, maka perlu dibahas. Sehingga Islam adalah agama pertengahan. Tidak terlalu dibahas di majelis-majelis yang frontal dengan bahasa-bahasa yang vulgar, tapi tidak juga menjadikannya sebagai yang tabu sehingga akhirnya nggak teredukasi dengan ilmu-ilmu ini. Islam mempelajari juga sex education, tapi dengan terhormat, beradab dan beretika. Dibahas, karena ada ilmu di sini. Sehingga makanya mengapa ketika anak-anak kita sudah usia di mana dia sudah tumbuh besar, 7 tahun, 8 tahun, itu sudah tamyiz, itu harus diwanti-wanti. Tidak boleh ada orang lain, termasuk orang tuamu, yang memegang bagian-bagian tubuhmu tertentu. Tidak boleh. Pastikan. Ini harus dijelaskan. Kalau orang tua tidak menjelaskan demikian, seringkali akhirnya terjadi, dianggap itu sebagai hal yang lumrah. Dan sudah masuk ranah-ranah yang sensitif, dan tidak sedikit akhirnya terjadi pelecehan seksual. Hadirin hadirat Allah SWT, dan kaitannya dengan pendidikan anak di awal-awal, maka anak-anak di awal-awal pendidikan sangat-sangat butuh dengan bonding dari orang tuanya. Itulah mengapa di awal-awal mereka lahir, 0 sampai 7 tahun, kedekatan cinta anak harus dipupuk dan terpenuhi. Ibarat dia adalah sebuah gelas, kalau isi cintanya belum cukup, nanti ada masa di mana dia akhirnya butuh cinta dari orang lain. Dan khawatir kalau itu seseorang yang bukan mahramnya. Itulah mengapa usia ikatan hati dari anak ke orang tua ditumbuhkan di usia 7 tahun pertama. Barulah di usia 7 tahun berikutnya, 7-14 tahun, diberikan amanah tanggung jawab, ada do's and don'ts, ada reward and punishment, ada peraturan, dan ternyata benar, selaras. Menurut kedokteran, hormon testosteron bagi seorang anak laki-laki itu baru muncul di usia 7 tahun. Ini penelitian yang menyatakan, berarti menunjukkan bahwa selaras tanggung jawab itu sesuai dengan kemampuan dia. Makanya mengapa baru diperintahkan sholat usia berapa? 7 tahun. Muru auladakum bisalati wa abna'us sab'i sinin. Ini dalil. Gak bisa kita ubah-ubah. Oh Ustaz, korting aja lah 8 tahun aja. Gak bisa. 9 tahun gak bisa. Dalilnya 7 tahun. Suruh sholat. Kalau sholat yang menjadi kewajiban fardu ain, berarti kewajiban yang sama juga berlaku untuk menutup aurat hendaknya karena itu perintah itu tujuannya bukan untuk kewajiban mutlak, tapi untuk apa? Pendidikan. Maka di cover untuk auratnya, kemudian juga diajarkan, sudah mulai diperintahkan untuk puasa Ramadan sampai maghrib, bukan setengah hari, 7 tahun.
Tujuannya bukan agar dia terbebani, tapi agar ketika sudah balik nggak pernah ada miss. Satu, nggak ada istilahnya godin. Atau kemarin istilahnya apa? Di tahun ini saya lupa nama istilahnya. Apa? Mokel. Nah itu istilahnya. Iya. Nggak ada istilahnya mokel, godin atau apapun. Begitu lahir, begitu usia 7 tahun, sudah tidak zero tolerance. Jadi bahkan kalau pun batal, anak sudah dididik untuk kamu batal kemarin, kamu kodok nanti bulan Syawal. Benar itu. Dan tujuannya bukan untuk mengatakan kepada dia bahwa sudah berlaku hisabnya, tapi agar pendidikan ini untuk anak. Supaya begitu balik dia sudah nggak akan pernah lagi bolong kecuali ada uzur syar'i, sakit, safar, ataupun karena ada pengobatan. Jadi sudah jelas itu sentensi. Oke, baik, kita lanjut nanti di sesi yang kedua di jam 1 insyaallah taala. Sallallahu alaihi Muhammadin wa alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.